bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Mari kita langsung saja akan membuka dalam Alkitab kita dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayatnya 11 sampai 32. Cukup panjang ya. Mari kita baca lebih dahulu Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 15 dulu. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian, membaca ayat yang genap. Sekali lagi di Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang menjadi hakku, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan memberi judul karakteristik hati Bapa. Karakter hati Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya hati Bapa itu bukan hanya dirasakan atau dimiliki oleh orang-orang percaya, tetapi juga sebelum kita belajar atau pada masa bangsa Israel itu adalah merupakan bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan Israel itu adalah umat kesayanganku, umat pilihanku. Dan kita sudah sering mendengar bagaimana pertolongan campur tangan Tuhan, baik langsung maupun tidak langsung kepada bangsa Israel itu ya. Dan itu menjadi pengalaman yang real, pengalaman yang sangat nyata, pengalaman yang konkret bahwa Tuhan itu betul-betul menolong dari campur tangan. Banyak sekali contohnya. Ketika keluar dari tanah Mesir gitu ya, lalu nyebrang di laut Teberau, lalu kemudian nyebrang lagi sungai Yordan gitu ya. Itu luar biasa, terjadi mukjizat, terjadi kuasa Allah yang sangat luar biasa. Lalu kemudian di padang gurun itu ada burung puyuh gitu ya. Lalu ada apa lagi gitu. Pokoknya pertolongan Tuhan luar biasa. Nah itu namanya pengalaman. Pengalaman yang real, pengalaman yang indah sekali bersama dengan Tuhan. Itu dalam perjanjian lama, khususnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah
umat pilihan Allah, biji mata Allah sendiri. Sehingga Allah itu begitu mengasihi dan menyayangi, dan Allah itu turun menyatakan dirinya dengan kuasanya yang luar biasa. Lalu kemudian Allah juga memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum Taurat dan juga peraturan-peraturan yang lain. Tetapi kalau mereka tidak bisa melakukannya, mereka dihukum. Mereka bisa dihukum mati dan mereka bisa dalam masa-masa yang sulit. Nah, namun demikian juga dalam Perjanjian Baru juga itu bisa terjadi. Dan bahkan yang namanya hati Bapa itu adalah merupakan suatu kehidupan setiap orang yang percaya. Harus menerima, harus memiliki, harus merasakan hati Bapa. Nah, kita bisa mengalami hati Bapa, kita bisa menerima hati Bapa itu bukan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Allah langsung turun tangan, Allah langsung membuat mukjizat seperti itu. Ya. Tetapi kita bisa mengalami hati Bapa, bisa menerima hati Bapa itu dengan firman-Nya, melalui firman-Nya yang kita teliti, yang kita pelajari, yang kita renungkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, berdasarkan pertolongan Roh Kudus. Sehingga akhirnya hidup kita itu semakin merasakan hati Bapa, merasakan hati Bapa yang luar biasa, yaitu dari firman Allah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa sebenarnya karakter hati Bapa itu sendiri, dan apa pentingnya orang percaya itu harus menerima, harus merasakan, harus mengalami hati Bapa itu sendiri. Oleh sebab itu betapa pentingnya hati Bapa itu, sehingga kita harus sungguh-sungguh menerima dan mengalaminya. Bapak Ibu, hati Bapa itu adalah kehidupan orang percaya, dan orang percaya itu dihisapkan kepada hati Bapa. Jadi masuk ke dalam hati Bapa, sehingga orang percaya itu sungguh-sungguh akan memiliki pengalaman hidup secara rohani yang real, yang nyata, yang konkret. Sehingga hasilnya akan berbeda. Sebab kalau kita belum mengalami, belum menerima hati Bapa di dalam hidup kita itu, kita akan hidup berdasarkan pola pikir. Kita akan hidup berdasarkan pola pikir. Dan apalagi nanti kita akan belajar lebih jauh bahwa seseorang yang bisa menerima, merasakan hati Bapa itu, sesungguhnya itu dialami atau melalui hubungan yang baik dengan Bapa biologisnya. Itu luar biasa. Jadi dua hal itu yang akan kita pikirkan bersama-sama. Nah, mari kita melihat karakteristik Bapa atau karakter hati Bapa dalam bagian ini, dalam teks kita ini, meskipun kita tidak membaca semuanya, mengingat waktu ya. Jadi, saya mencatat di sini karakter hati Bapa itu, yang pertama adalah hati Bapa itu baik. Ayat 12b. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini permintaan dari anak bungsu itu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu, saya melihat di sini bahwa hati Bapa itu baik. Dia memberikan warisannya. Dia memberikan warisannya. Walaupun sebenarnya menurut budaya atau tradisi Yahudi, bapaknya itu masih sehat, bapaknya itu masih kuat, kok minta warisannya dibagi.
Itu saru namanya. Apalagi kalau orang Jawa, orang Indonesia juga gitu. Ya. Baca kasarnya itu anak itu kurang ajar gitu. Tapi oleh bapaknya ini diberikan. Ya. Jadi anaknya senang, anaknya merasa senang. Ya. Karena yang diminta oleh anaknya ini diberikan oleh ayahnya, oleh bapaknya. Nah ini hati bapak. Hati bapak ini baik, baik sekali. Nah, walaupun pada akhirnya kondisi keadaan kehidupan anak itu setelah menjual warisan itu, lalu kemudian dia pergi membawa sejumlah uang yang sangat besar, ya, ayat-ayat yang selanjutnya itu, dia akhirnya jatuh miskin, dia akhirnya melarat, gitu ya. Bahkan dia itu jatuh dosa karena dengan uang yang banyak itu dia gunakan mungkin termasuk untuk melacur, untuk macam-macam. Ya, gitu. Pesta pora itu dikatakan di sini. Pesta pora itu foya-foya itu kata-kata yang sebenarnya mengandung arti yang sangat banyak apa yang dia lakukan itu, sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, ayahnya ini baik memberikan kepada bapaknya. Ini satu sisi ini kemurahan bapak. Walaupun anaknya itu jatuh dalam dosa, tetapi nanti kita akan melihat bagaimana anak bungsu itu setelah dia berada dalam kondisi yang tertekan, terhimpit karena jatuh dalam dosa, lalu anak ini nanti dia akan pulang. Jadi yang pertama ini hati bapak itu adalah baik. Jadi bapak itu baik. Lalu yang kedua adalah yang saya lihat sifat hati bapak itu ayat 20. Tadi ayat 12b, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi ini anak bungsu itu bangkit setelah dia sadar kondisinya, sadar kemelaratannya, dan sadar akan dosanya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya melihat di sini sifat hati bapak itu setelah anaknya yang bungsu itu pergi, istilahnya ibaratnya itu bahasa Bali masih minggat, bawa uang, poya-poya, paru-paruan gitu ya, kan jatuh dalam dosa. Lalu anak itu pergi, kembali lagi. Ayat 17 ini awalnya. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi anak bungsu itu sadar akan keadaannya, sadar kemelaratannya, sadar kesusahannya, kesengsaraannya, dan sadar akan dosanya. Dia kembali kepada bapaknya. Nah, gimana sifat hati bapak? Sifat hati bapak itu tidak menghakimi anak itu, tidak marah kepada anak itu, padahal sudah menghabiskan uang, padahal sudah tidak baiklah. Bapaknya masih hidup, minta warisannya dibagi. Kembali, bapaknya tidak menghakimi, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, tidak memukuli, gitu ya. Rupanya ini adalah kasih agape. Kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang walaupun si bungsu ini udah kurang ajar, udah saru, udah nggak baik, dia mau kembali. Bapak itu apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihatnya dari jauh, dan mungkin sambil tangannya terbuka dia lari menjemput anaknya, mencium anaknya. Bayangkan.
memeluk anaknya, menyambut anaknya, karena anaknya yang bungsu itu kembali. Bapak ini nggak bertanya-tanya, nggak menginterogasi, nggak bertanya macam-macam. Tetapi Bapak ini tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan ini adalah kasih yang tanpa syarat, mengasihi tanpa syarat. Walaupun hanya begitu, tapi dia sudah mau kembali. Bapaknya mengasihi tanpa syarat. Kadang-kadang kalau orang tua kan mengasihi anak itu, oh anak itu harus baik, anak itu harus nurut, anak itu harus ini, gitu ya. Kalau anaknya macam-macam, biasanya kita bisa marah-marah, bisa menghakimi. Dia baru pulang dari perantauan Bapak, langsung disambut oleh Bapak. Dan bapaknya tidak marah-marah. Dan bapaknya malah menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Nah, dalam bahasa dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, Bapak itu tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah artinya itu seperti orang mau muntah. Seperti orang mau muntah. Oh Bu, maaf ya, saya katakan seperti orang mau muntah. Oh Bu, kalau mau muntah gimana itu? Mau muntah. Tetapi ketika mau muntah itu yang keluar bukan muntahan, bukan makanan yang dari perut, tetapi yang keluar adalah kasih. Jadi hati Bapak ini adalah kasih Bapak ini adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Anakku kayak ngapa kowe sing peniki gelem kembali ke rumah saya. Aku sambut, aku terima dengan luar biasa. Tanpa marah, tanpa interogasi, tanpa ngomel-ngomel dan lain-lain. Mengasihi begitu rupa. Karena itu anaknya sendiri. Hal yang ketiga, hati Bapak itu memulihkan. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun ini, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Bapak Ibu, karakteristik hati Bapa yang selanjutnya adalah memulihkan anak itu. Karena tahu bahwa anaknya yang bungsu yang sudah minggat itu sudah jatuh miskin, sudah jatuh melarat, sudah jatuh dalam dosa. Hati Bapak di sini, dia tidak melihat kesalahannya, dia tidak melihat dosanya, tetapi dia langsung berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, dan pakaikan sepatu, dan juga potong lembu sapi, ayo kita bersukaria. Nah, ini Bapak yang baik. Karena apa? Karena anaknya yang sudah mati rohani itu, yang sudah jatuh dalam dosa, hidup lagi atau kembali lagi. Meskipun ayat 28 dan 29, anak sulungnya itu iri hati dan marah-marah kepada bapaknya dan tidak mau ikut pesta di situ. Tetapi saya melihat hati Bapak ini, dia memulihkan anak yang sudah mati rohani. Jadi tidak dibiarkan anaknya pergi dan meninggalkan keluarga.
Yang keempat, hati Bapa itu adalah tidak menghitung untung dan rugi, tidak memandang materi. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anaknya ini iri hati, membanding-bandingkan. Saya nggak pernah diberi sesuatu oleh Bapa, padahal bertahun-tahun saya berbuat baik kepada Bapa, tidak pernah berbuat jahat kepada Bapa. Bapaknya ini tidak menghitung untung dan rugi. Berapapun biaya yang dikeluarkan oleh Bapa, itu demi anak, demi masa depan anak, dikeluarkan, diusahakan begitu rupa, tidak mengungkit-ungkit, tidak memandang harta berapa sudah habis. Tetapi yang dipandang adalah anakku ini yang tadinya mati rohani sudah kembali dan hidup lagi. Ini yang dilihat. Lebih penting melihat anaknya itu kembali, rohaninya hidup, meskipun harus mengorbankan rupiah yang begitu banyak. Ini hati Bapa. Hati Bapa yang kelima, ayat 31 dan 32. Bersukacita karena anak yang bungsu itu bertobat. Bapak Ibu, kita melihat di sini hati Bapa itu bersukacita karena anaknya yang berdosa, anaknya yang mati rohani itu bertobat. Bapak Ibu, saya melihat di sini Bapak ini dia tidak mencari anak itu, gitu ya. Ini luar biasa. Nah, kalau dalam ini dibagi dalam beberapa perikop. Lukas 15. Perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang dicari. Dirham yang hilang dicari. Ini tradisi yang tetapi anak yang hilang ini tidak dicari di sini. Tidak dicari. Kenapa tidak dicari? Bukankah harusnya kita WA ke kantor polisi atau kemana cari sebatang ini pengumuman supaya nanti bisa ketemu lagi? Enggak, Bapak ini enggak gitu. Dia menunggu dengan setianya. Dia menunggu dengan setianya anak itu kembali sendiri. Artinya apa Bapak? Artinya supaya dia kembali sendiri. Dan ketika dia akan kembali sendiri, itu artinya dia sadar. Itu artinya dia telah mendengar suara Tuhan. Itu artinya dia tahu kehendak Tuhan. Bahwa aku sekarang dalam keadaan yang sulit dan berdosa. Maka kehendak Tuhan itu aku harus kembali. Maka suara Tuhan itu berbisik di dalam hatinya, di dalam pola pikirnya, sehingga akhirnya dia berbalik. Dan dia akhirnya mengambil keputusan. Ayat 20. Maka bangkitlah anak itu. Baru seringkali kita menggunakan pola pikir kita. Anak kita pergi, pulang dimarahi. Itu pola pikir.
Nah, Bapak ini adalah tidak menggunakan pola pikir, tetapi dia mengarahkan pola pikirnya ini kepada anugerah. Yang namanya anugerah, yang namanya kasih karunia, itu akan mengasihi siapa saja. Meskipun dia berdosa, meskipun dia jatuh, meskipun dia pergi gak pulang-pulang, tetapi kasih karunia itu, kasih agape itu justru menyambut dia ketika dia mau pulang, menciumnya dia lupa, dan menyediakan pesta untuk anaknya yang pulang karena dia sudah mati dan hidup kembali. Bahkan jadi suatu pertobatan ini adalah satu hal yang luar biasa, penting bagi Yesus Kristus. Dan ini adalah misi Yesus Kristus untuk mencari yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Jadi Bapak bersukacita. Bapak ingin bersukacita dengan anak-anak kita yang bertobat. Meskipun tidak dicari, tetapi dia akan mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, suara Tuhan, kehendak Tuhan itu bisa didengar oleh setiap orang ketika dia dalam keadaan terjepit. Dia pasti akan ingat Tuhan. Oh iya, aku sadar, aku sengsara, aku berdosa. Hati nuraninya akan mendengar bisikan-bisikan Tuhan. Ayo kembali, ayo kembali. Sebagai contoh Yusuf. Ketika Yusuf itu di dalam penderitaan yang luar biasa, tetapi Yusuf tidak marah, Yusuf tidak dendam. Bahkan Yusuf itu semacam punya pandangan. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Oh, itu suara Tuhan itu kata-kata Tuhan, itu kehendak Tuhan. Makanya Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri. Bapak Ibu, yang terakhir yang saya lihat hati Bapak adalah, tadi saya katakan sudah sedikit saya singgung, tidak mencari anaknya yang hilang itu, tetapi dia menunggu di rumah. Kenapa tidak dicari? Karena dia akan bisa pulang sendiri, karena ada suara Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia akan kembali. Jadi kembalinya itu bukan sekedar karena dia melarat, karena dia dosa di sana, tetapi dia kembalinya itu karena berdasarkan kehendak Tuhan dan suara Tuhan yang dia dengar dalam kondisi yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut ketika kita dalam situasi yang sulit. Itu suara Tuhan masih bisa bergema di situ. Tuhan masih bisa hadir di dalam badai, dalam kitab Ayub. Tuhan bisa hadir di dalam badai. Tuhan bisa hadir di dalam kesulitan. Hanya tergantung kita peka apa tidak dengan suara itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kurang lebih ada 6 karakter hati Bapa. Ini Bapa surgawi, hati Bapa surga, hati Bapa surga. Ayat 32, ayatnya mengatakan kepada anak sulung, adikmu sudah mati, tetapi dia hidup lagi. Bapak Ibu, kata hidup lagi itu artinya bahwa anak sulung itu sungguh-sungguh mengenal hati Bapa. Setelah tersesat begitu rupa, dia akhirnya mengenal hati Bapa. Dia menerima hati Bapa. Bagaimana caranya bisa mengenal hati Bapa? Yang pertama adalah, tadi sudah saya sebutkan, yang pertama membuang pola pikir. Membuang pola pikir. Pola pikir yang tidak benar. Saya menyadari saya sudah mengaku juga. Saya juga punya pola pikir yang tidak benar. Nah, itu harus dibuang.
Pola pikiran itu harus dibuang dan mengarahkan kepada anugerah. Artinya ini perubahan, artinya ini pertobatan. Bapak Ibu, terus terang saja bahwa pola pikir manusia itu sudah dibentuk sejak kecil, sudah dibentuk, sudah dicetak sejak kecil sampai matang, sampai kokoh, sampai permanen. Ya. Dan pola pikir itu susah untuk terutama pola pikir yang tidak dewasa, pola pikir anak-anak itu susah untuk Tapi kalau kita mau buang pola pikir itu, kita akan bisa mengalami hati Bapa. Bisa mengalami hati Bapa. Demikian juga Bapak Ibu, pola pikir keagamaan. Kita orang Kristen, seringkali kita berkata, ayo kamu jadi Kristen ya, nanti kamu hidupnya diberkati gitu. Itu pola pikir yang secara umum itu bisa diterima, tapi secara khusus itu tidak. Itu terlalu luas. Ayo kamu ke gereja, nanti kamu diberkati gitu. Itu pola pikir yang itu pola pikir keagamaan. Ada benarnya, tetapi itu bukan yang terutama Bapak Ibu. Jadi Kristen itu bukan yang terutama, berkat. Amin. Tapi kita itu memiliki hati Bapa. Bapak Ibu memiliki hati Bapa itu, menerima hati Bapa. Ini adalah semacam level standar yang di atas ini. Kalau tahu hati Bapa. Maka dari itu kan pola pikirnya harus dibuang gitu. Kalau tidak ya belum. Dan juga mengarahkan kepada anugerah. Sehingga hatinya itu selalu rindu kepada Tuhan. Hatinya rindu untuk menyembah Tuhan. Hatinya rindu kepada Tuhan, terus kepada Tuhan. Contohnya adalah Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal yang ketiga itu. Paulus berkata, semua prestasi, semua hal-hal yang luar biasa pada diri Paulus itu, Paulus menganggapnya sampah. Ayat 8 itu, Filipi 3 ayat 8. Sampah itu kan bau busuk. Sampah itu kan sesuatu yang tidak terpakai. Bayangkan, prestasi, reputasi gitu ya. Lalu keberhasilan yang lain itu dianggap sampah. Demi aku dapat mengenal Kristus. Nah ini, jadi mengubah pola pikir itu dan mengarahkannya kepada anugerah. Demi aku mengenal Kristus lebih baik lagi. Gitu. Tapi kalau belum mengubah pola pikir, itu hanya omongan di bibir. Aku mau mengenal Kristus. Jadi diarahkan kepada anugerah, menjadi hati yang rindu kepada Allah. Lalu hatinya menjadi miskin dalam roh. Miskin dalam roh. Merasa miskin di dalam Tuhan. Ini baru bisa mengenal dan menerima hati Bapa, merasakan hati Bapa. Kemudian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengaku Kristen, mengaku Tuhan ada, tetapi praktek hidupnya itu ateis. Itu belum juga. Itu berarti belum diubah pola pikirnya, belum diletakkan pola pikirnya kepada Tuhan, masih dipertahankan. Dan itu Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal hati Bapak. Juga konsep-konsep prinsip-prinsip hidup kita. Time is money gitu ya. Waktu adalah uang, gitu kan. Itu kan prinsip, itu kan konsep. Jadi ya karena waktu itu uang harus digunakan supaya dapat uang. Nah itu. Ini harus dibuang ini seperti ini. Memangnya Tuhan, memangnya nggak ada Tuhan. Waktu itu Tuhan yang menciptakan kok. Ya kan? Jadi kalau kita mau diberkati ya kita setia kepada Tuhan. Bukan kita menggunakan waktu dan kita ini. Ya. Itu yang pertama, membuang pola pikir, mengubah pola pikir. Lalu yang kedua adalah kita harus memulihkan hubungan dengan orang tua kita, ayah kita.
jasmani, ayah kita secara biologis. Bapak Ibu sebenarnya, Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu jujur atau tidak jujur, sebenarnya Bapak jasmani, Bapak biologis, Bapak dunia kita itu sebenarnya itu menyakiti kita. 1, 2, atau 3 kali itu menyakiti kita. Saya juga pernah disakiti oleh bapak saya, terus terang saja. Pada waktu saya itu, saya pernah tidak naik kelas waktu saya SMP dulu, tidak naik kelas. Lalu kemudian akhirnya bapak saya itu saya disuruh belajar gitu, di rumah, diawasi oleh bapak saya, dibuat soal gitu, diawasi, les privat gitu ya. Lalu mana ada ini sapu ya. Saya duduk di sini, bapak saya begini. Rasanya gimana waktu itu? Sebagai anak itu, bapak saya begini, sapu ini. Saya melirik bapak saya takutnya luar biasa. Saya tidak bisa mengerjakan. Cepat gitu. Sampai bilang, mungkin bapak ibu tidak seperti itu, tapi saya kira ada yang lain, dalam bentuk yang lain. Juga adik-adik saya begitu, ibu. Gitu, jadi, tapi saya sudah bereskan dengan Tuhan. Pada waktu saya dulu ikut sekolah healing itu, saya sudah praktekkan di sana dan saya sudah mengampuni bapak saya. Saya sudah rekonsiliasi. Saya sudah pulihkan hubungan bapak saya dengan saya. Karena kalau tidak dipulihkan, itu mengganggu hubungan kita dengan Bapa surgawi. Jadi kalau hubungan kita dengan Bapa dunia ini baik, atau Bapak Ibu memulihkan hubungan dengan ayah duniawi, itu akan mempengaruhi pengaruh yang baik. Bapak Ibu akan mengenal hati Bapak. Harus dipulihkan. Kalau tidak dipulihkan, itu akan mengganggu, itu akan mempengaruhi. Harus dipulihkan dan harus mengampuni Bapak Ibu. Walaupun sulit, berusaha, karena ini penting. Bapak Ibu tidak akan mencapai menerima dan mengalami kehidupan Kristen yang real bersama dengan Bapa. Tadi Mas Teguh mengajak membuka dalam kitab Lukas itu ya, supaya itu hampir sama dengan kitab Injil Matius pasal 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu, untuk bisa mengalami hati Bapa bagi orang Kristen di dunia ini, yang real itu adalah itu. Jadi kita mesti memikul salib kita sendiri, memikul salib. Jadi seringkali orang itu menghindari persoalan di dalam hidup ini. Aku nggak mau dengan masalah lah. Aku nggak mau ada masalah. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, ingin hidupnya itu menghindari masalah terus, padahal masalah itu diizinkan oleh Tuhan. Setiap orang yang mengikut aku harus memikul salibnya. Masalah itu memikul salib, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau menghindari itu, kita menjadi orang Kristen yang hidupnya berdasarkan ilusi, bukan kenyataan. Kalau Bapak Ibu harus menderita, pikul salibnya, pikul. Karena itu firman Tuhan. Dan ini kaitannya dengan hati Bapa. Hidup kita itu bersama dengan Tuhan mesti real. Kalau diberkati, syukur puji Tuhan. Kalau harus pikul salib, ayo kita pikul bersama dengan Tuhan. Itu mengikut Yesus. Bukan menghindari masalah. Itu namanya orang Kristen yang ilusi. Bukan orang Kristen yang faktual, yang nyata, yang real. Ya kalau gerimis, pergi gerimis lah, aku takut pusing. Ya
gerimis akhirnya nggak kemana-mana gitu ya. Padahal kita harus pergi. Ya baik sih menjaga itu baik. Tapi kalau tidak, kalau menjadi tidak pergi kan, harusnya pergi kan, ya kan? Pikul salib. Jadi pulihkan hubungan Bapak Ibu antara anak dengan ayah. Walaupun Bapak orang tua kita sudah meninggal, nggak apa-apa, pulihkan dengan Tuhan itu bisa, tidak masalah. Rekonsiliasi. Jadi hubungan secara rohani dengan Bapa jasmani itu baik, itu mendasari hidup kita secara rohani dengan Bapa surgawi. Coba Bapak, Ibu-ibu di sini, kalau kita baca firman Tuhan, kok susah ya? Orang ngerti-ngerti ya itu. Bapak Ibu, tadi saya sebutkan Israel itu dengan Allah itu pengalamannya sangat luar biasa, real sekali. Jadi mujizat, perlindungan, kebaikan Tuhan. Tapi kalau orang percaya dalam perjanjian baru itu dengan firman Allah. Firman Allah ini yang menjadi makanan kita. Kita renungkan, kita baca, kita pelajari, kita selidiki. Sampai kita tahu. Kalau kita sudah tahu, wah itu karena hubungan kita dengan Bapa surgawi itu baik. Walaupun ada Roh Kudus, walaupun berdoa Roh Kudus, urapi saya Roh Kudus, tolong supaya buat aku mengerti firman-Mu. Tapi kalau hubungan dengan Bapa jasmani belum terjadi rekonsiliasi, itu belum terjadi hubungan yang baik dengan Bapa surgawi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang yang pandai membuat roti dan mendirikan pabrik roti, bakery itu ya, itu tidak hanya cukup membaca buku resep saja, tetapi juga harus melangkah, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, dan praktek, dan berkali-kali. Wah ini kayaknya kurang enak kali, kayaknya atos ini kurang empuk ya, gitu. Jadi seperti itu. Demikian juga membaca firman Tuhan gak ada pengaruhnya apa-apa. Ya mungkin pengetahuan dapat pengetahuan dari firman Allah. Tetapi itu firman Allah itu tidak menjadi rema, tidak menjadi kebenaran di dalam hidup. Karena firman itu tidak menjelma dalam hati kita. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh punya hubungan yang baik dengan Bapa, kita berdoa kepada Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan, maka nanti Roh Kudus itu akan menerjemahkan, akan menafsirkan, akan menyingkapkan, akan menjelmakan firman itu dalam hati dan hidup kita. Itu. Jadi dua-duanya jalan. Roh Kudus iya, lalu hubungan kita dengan Bapa itu iya. Tapi kalau Roh Kudus iya, hubungan kita dengan Bapa belum. Ya itu hanya sebatas pengetahuan saja firman Tuhan. Hanya di pikiran. Belum menjadi rema, belum menjadi kebenaran dari kita. Jadi itu yang kedua. Dan juga saya tambahkan bahwasanya di dalam keluarga itu, kehidupan di dalam keluarga itu sangat penting sekali. Ibu, bapak, dan anak ini jangan sampai terpisah. Karena di dalam keluarga itu Bapak Ibu, itu menjadi tempat untuk saling mengasihi, belajar saling mengasihi, belajar saling mengampuni, belajar saling melayani, belajar saling menghargai, dan bukan menghancurkan. Belajar sabar, belajar rendah hati. Itu keluarga. Oleh sebab itu betapa pentingnya kehidupan keluarga kita. Baik saya dengan ayah saya dan juga
saya dengan keluarga saya itu harus sungguh-sungguh dijaga. Karena itu sangat penting sekali. Jangan izinkan anak-anak kita itu meninggalkan kita dan tidak kembali. Seperti anak bungsu ini, dia meninggalkan tetapi dia kembali. Karena apa? Dia sadar dan dia menyadari, dia mendengarkan pesan-pesan Tuhan, dan dia juga tahu kehendak Tuhan. Dia harus kembali kepada Bapaknya, dan dia merasakan hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pengampunan Tuhan itu sempurna. Mengapa kita tidak bisa mengampuni? Kalau kita belum bisa mengampuni, artinya Bapak Ibu dan saya belum bisa merasakan menerima pengampunan dari Kristus yang sempurna itu. Logikanya kalau Bapak Ibu dan saya sudah merasa menerima pengampunan dari Kristus sempurna, pasti bisa mengampuni orang yang lain dengan sempurna juga. Itu. Kalau Bapak Ibu masih berat mengampuni, saya tanda tanya, jangan-jangan Bapak Ibu belum merasakan pengampunan dari Tuhan, dari hati Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar pulihkan hubungan ayah kita dengan kita. Pulihkan demikian rupa. Berjuanglah. Kalau Bapak Ibu mau, ya, kalau Bapak Ibu mau mengenal hasil Bapak. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita naikkan satu pujian. Kidung Anugerah nomor 27. Kalau Ibu menaikkan pujian ini dengan sikap berdoa, dan Bapak Ibu berfokus kepada Tuhan sambil menaikkan pujian ini.
di hadapan Tuhan. Tuhan menanti Bapak Ibu dan saya. Tuhan mengharapkan Bapak Ibu dan saya. Mari kita membuat pengharapan Tuhan menunggu kita berhasil. Untuk kita pulang kepada Bapak. Karena Bapak melihat kita sudah capek, kita sudah lelah di dalam dosa ini. Mari Bapak mengharapkan kepada kita untuk mengubah pola pikir kita. Meskipun sudah lama, meskipun sudah kuat, tapi Bapak berharap kepada kita untuk mengubah pola pikir kita yang tidak benar itu dan mengarahkan kepada Dia. Dan mari pulihkan hubungan Bapak jasmani Bapak Ibu saudara. Pulihkan, supaya itu akan menjadi pengaruh yang baik untuk kita bisa mengenal hati Bapa yang sesungguhnya. Bapak, kami bersyukur untuk firman pesan-pesannya yang mendorong kami untuk kami, supaya kami menerima mengalami hati Bapa, supaya di dalam kekristenan kami semakin real dan semakin nyata. Kalau memang Tuhan mengizinkan kami sakit, bila Tuhan itu izin-Mu, itu salib-Mu. Kalau Tuhan mengizinkan kita diberkati oleh Tuhan, sukacita itu milik-Ku dan itu berkat Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut Aku, dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya dan mengikut Aku. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesan-Mu yang sangat indah. Mari Roh Kudus kiranya Engkau yang terus menolong setiap anak-anak-Mu ini agar supaya mereka juga boleh memiliki kerinduan yang sama dengan hati Bapa, yaitu kembali kepada Bapa. Karena Bapa sudah melihat, sudah lelah, sudah capek karena dosa, sudah capek dengan pola pikir yang keliru, sudah capek dengan prinsip konsep yang keliru, sehingga susah diubah. Bapak sudah melihat, Bapak sudah tahu persis. Maka Bapak ingin sekali melihat, berharap, menunggu, supaya itu semua boleh dibuang, diganti dengan pola pikir yang benar, dan mengarahkannya kepada anugerah dan kasih karunia Allah. Terima kasih Bapak. Jalan-jalan yang begitu indah, meskipun itu sesuatu yang berat bagi kami secara manusia, tapi kami mau belajar Tuhan mulai saat ini, memikul salib dan juga menyangkal diri, menolak diri kami ini Bapak, menolak kedagingan itu, sehingga kami itu sungguh-sungguh menganggap semuanya sampah demi pengenalan kami dengan Kristus itu lebih maju dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara dan Roh Kudus sendiri yang akan terus menerjemahkan, menjelmakan firman ini dalam hati jemaat dan hidup jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.